Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, disayang, diberkati sama Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis malam hari ini tanggal 19 Desember 2024. Terus makin hari makin mendekati titik akhir, tanggal yang terakhir pada bulan Desember, bulan yang terakhir. Setiap kita semua umat manusia di muka bumi sama-sama menikmati bulan yang terakhir dan akan segera memasuki tahun yang baru 2025. Berbagai macam rencana, berbagai macam planning Bapak Ibu ya untuk menghadapi tahun-tahun baru yang akan datang. Semuanya kita bawa di dalam doa. Kita serahkan semua hidup kita dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di dalam tangan Tuhanlah terletak segala-galanya. Dan kita saatnya dalam milik Yesus. Dan kalau kita milik Yesus, berarti kita berserah total kepada pemiliknya, yaitu Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan pujian ini. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, Kamis malam hari tanggal 19 Desember. Kita mau baca sekarang kitab Efesus pasal yang pertama. Puji Tuhan, kitab Galatia 6 pasal sudah kita lewati. Dan malam hari kita mau baca kitab Efesus. Biar hari-hari kita mau setia sama Tuhan. Sampai langkah yang terakhir, kita didapati hamba yang senantiasa melaksanakan tugas untuk Tuhan. Sekarang ku milik Yesus, amin, haleluya. Yesus milikku, bukan untuk sementara, tapi buat selamanya, amin, haleluya. Sekarang aku cinta Tuhan Yesus, Yesus cinta kita semua. Ku mau setia dan taat kepada semua perintah Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 28, itulah janji Tuhan Yesus kepada kita semua. Demikian firman Tuhan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, karena kita milik Yesus. Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulut dan hatiku, amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku, Tuhan, sucikan-Ku. Layakkan aku baca firman-Mu kusimpan dalam hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami malam hari ini siap bacakan firman Tuhan. Dan firman-Mu Bapa, kusimpan dalam hatiku.
Anakku siap menjadi pelaku firman Tuhan. Hidupku menyenangkan hati Engkau Bapa. Pakai hidupku Bapa, pakai kami semua anak-anak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang begitu setia mengasihi kita. Bukti malam hari ini kita dipelihara sama Tuhan menjelang langkah-langkah yang terakhir di tahun 2024. Sekarang sudah tanggal 19. 2 minggu lagi sudah di tahun yang baru, sudah. Ya, karena minggu depan sudah tanggal 26. Minggu depan berikutnya bulan Januari sudah. Waktu cepat sekali, sudah tanggal 2 berarti. 2 Januari 2025. Tapi mari kita mencintai Yesus. Kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Sebab kita adalah milik Yesus. Tadi firman Allah katakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa mereka itu? Kita semua. Dan janji Tuhan, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lama. Siapa mereka? Kita semua, saya, Bapak, Ibu semua. Pasti tidak akan binasa. Apalagi terus kita setia ikut Yesus, ya. Udah jelas. Kita punya tempat di sorga dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena kita milik Yesus. Tidak seorang pun yang bisa. Siapa itu seorang pun? Maksudnya iblis. Ya, kuasa-kuasa kegelapan termasuk diri kita yang kuasai daging. Mari biar Roh Kudus kan tuntun kita. Kita minta sesuai dengan pujian firman Allah yang lalu saya katakan, minta pimpinan Roh Kudus. Ya, kemarin saya nyanyikan, kuatkan atau pimpin hidupku ya Roh Kudus, supaya kita tidak dikuasai oleh kedagingan kita, karena kita adalah milik Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca saat ini, puji Tuhan. Kita sekarang baca kitab Efesus. Ya, Efesus ini ada 6 pasal, ada 155 ayat. Ini langsung surat Rasul Paulus yang menulis, saudara, ya. Sini ditulis kurang lebih sekitar tahun 60-an, saudara, ya. Di tahun ini, tahun Masih, saudara, ya. Jadi kalau dihitung, ya hampir 2000 tahun yang lalu lah, saudara, ya. Jadi ini suratan Rasul Paulus sendiri yang menulis, itu Rasul Paulus. Dan Efesus ini bahasa Latin Efesus, ya, bahasa Latin Efesus, bahasa Yunani juga Efesus, saudara, ya, adalah kota Yunani kuno dan di kemudian hari menjadi kota Romawi, ya, itu sejarah, saudara. Pesisir barat Asia Kecil, ya, dekat Sejuk, saudara, ya, dekat Sejuk itu, ya, mau ke Sejuk, kota modern ini, provinsi Izmir, Turki. Puji Tuhan, saya sudah pernah ke sini berapa kali, saudara, ya. Ke 7 gereja yang ada jemaat Efesus, Tiatira, Pergamus, Sardis, Laodikia, Pergamus, ada 7 semua. Ya, Philadelphia, saya sudah puji Tuhan, ini di daerah Turki, ya. Karena masa Romawi, selama bertahun-tahun kota ini menjadi kota kedua terbesar di Romawi, saudara, ya. Ya, setelah kota Roma tentunya, ya. Efesus memiliki populasi jumlah tidak banyak, hanya 250.000 orang, ya. Pada abad pertama, saudara, ya. Ya, sebelum Masehi tentunya, ya. Ya, sudah Masehi maksudnya, yang ketika itu menjadikannya sebagai kota terbesar kedua di dunia. Wah, ini jadi di zaman dulu, saudara, ya, ini sebelum Yesus, ini abad pertama, ya. Jadi 100 tahun, jadi kalau dihitung sekarang 2000 tahun yang lalu, 2100 tahun yang lalu, ya. Yang jelas ini penulis ada Rasul Paulus, dan kalau kita lihat ini berdasarkan firman Tuhan, Rasul Paulus ini menulisnya sedang di dalam penjara, saudara. Itu tertulis di dalam Efesus pasal 3 ayat 1, 4 ayat 1, coba semua baca, ya. Ini Efesus ini ditulis waktu Rasul Paulus dalam penjara. Mari baca. Efesus pasal 3 ayat 1. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang tidak mengenal Allah. Ya. Terus di dalam pasal 4 ayat 1 juga sama, ya. Sebab aku ini menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Jadi Rasul Paulus begitu cinta kepada jemaat sampai atas izin Tuhan, ya. Tapi ini akhirnya puji Tuhan, ya, Rasul Paulus mendapatkan tahanan kota, saudara, ya. Ini menurut sejarah, ya. Saya sini kan sekolah teologi, ya. Jadi dipelajari juga, ya. Jadi artinya Rasul Paulus begitu cinta kepada Tuhan, ya. Dia biarpun di dalam penjara, ya, puji Tuhan, dia akhirnya tahanan kota, ya. Ya. Jadi akhirnya Rasul Paulus begitu cinta Tuhan, sudah dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, ya. Dan Rasul Paulus ini memang begitu banyak tantangan-tantangan dialami, dan saya percaya Rasul Paulus saat ini sudah bersama Tuhan di surga, saudara, ya. Itu mari kita mau baca
Efesus yang pasal pertama ya saya. Ayat pertama, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi Efesus, saya puji Tuhan, saya sendiri sudah pernah datang ke Efesus, ada foto saya di Efesus, saudara ya. Ya, jadi nanti mungkin saya juga bisa ini menyampaikan gambar foto saya waktu di Turki atau di Efesus nih. Coba nanti saya cari dan saya akan kirim di dalam YouTube ini, saudara ya, bahwa atas kehendak Allah Rasul Paulus ini katakan Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang kudus di Efesus, orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Berarti kamu ini juga bukan hanya kepada sidang jemaat Efesus, jadi kepada kita semua. Kita butuh kasih karunia dan berkat akan melimpah buat Bapak Ibu bersama saya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Ya, karena itu Allah itu roh. Besok kita tinggalkan dunia di dalam bentuk roh, dan kita akan mendapatkan berkat rohani ya di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu mari kita setia sama Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Ikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, supaya nanti tempat kita di surga buat selama-lamanya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Amin. Ini sesuai dengan Yeremia 1:5. Sebelum dijadikan bakal, kata kitab Nabi Yeremia pasal yang pertama yang kelima, saudara. Kita masih di dalam kandungan ibu aja sudah dipilih sama Tuhan. Nanti saya mau baca nih, saya buka Alkitab dulu, saudara ya. Ya, Yeremia pasal 1 ayat 5. Ini makanya kita nih berterima kasih sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih, panggil kita menjadi anak Tuhan Yesus. Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Memang maksud Tuhan ini kepada Nabi Yeremia ya. Tapi ini firman Allah aja sama. Karena Tuhan itu maha adil, maha kuasa. Bahwa Tuhan sudah pilih, panggil kita waktu di dalam kandungan. Bahkan firman Allah dikatakan Tuhan sudah pilih kita sebelum dijadikan ya. Jadi di anugerah Tuhan kita bisa dipanggil, pilih sama Tuhan. Supaya dengan tujuan Tuhan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena Allah itu kudus. Besok maka surga itu kudus lah. Gak bisa barang najis masuk ke surga. Maka pentingnya kita di dunia harus hidup di dalam kekudusan. Jaga keselamatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amin. Bahwa kita sudah dipilih dari awal untuk menjadi anak Tuhan Yesus. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihnya. Ya, amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil pilih kita, tapi kita meresponi, yaitu jaga keselamatan. Jaga kasih karunia, kebaikan Tuhan sudah panggil pilih kita. Kita tidak boleh sewenang-wenang seenaknya, saudara. Ya, tidak bisa, saudara. Kita harus bertanggung jawab. Karena Tuhan bicara di Ibrani 4 ayat 13, kita harus bertanggung jawab. Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam Matius 7:21 bukan orang sebut nama Tuhan langsung otomatis. Artinya pintu surga buat kita terbuka. Tapi dengan catatan kita meresponi, kita harus setia dan taat kepada firman Tuhan. Bukan berarti contohnya begini. Kalau Bapak Ibu melamar pekerjaan, sudah diterima. Nah itu artinya sudah diterima, aman toh? Sudah diterima, begitu masuk sudah bekerja, aman, dapatkan gaji. Tapi pertanyaan saya, apabila Bapak Ibu sudah diterima pekerja, tapi sudah tidak tanggung jawab selama bekerja, melakukan kesalahan seenaknya, mencuri, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, melanggar peraturan perusahaan, apa tetap bisa selamat, tetap dikerja, tetap bekerja terima gaji? Contoh seperti itu, nggak bisa, pasti pecat, saudara. Ya, bukan berarti kalau kita sudah diterima sewenang-wenang. Bukan berarti kita kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita, kita seenaknya. Jangan sesat kata Tuhan. Galatia 7 kita kemarin kita baca. Allah tidak bisa dipermainkan. Nggak bisa. Oleh karena itu dalam Lukas pasal 13 Yesus ini berkata, perjuangkan, kita harus berjuang sama. Pintu surga terbuka. Ya, kalau Yesus tidak turun, nggak ada pintu surga. Biarpun saudara berjuang, nggak bisa, saudara. Ya, tapi saat ini kasih karunia Tuhan, kutuk dosa kita sudah diampuni dan kita meresponi, kita sungguh-sungguh ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia
dikasihnya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Nah ini saudara, pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Ini kekayaan kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita tidak boleh main-main seenaknya. Mentang-mentang Tuhan sudah pilih panggil kita, terus kita semenang-menang. Gak bisa. Seperti tadi contoh saya kasihkan. Saya kasih contoh. Bapak Ibu dia sudah diterima, ya bekerja, diterima. Tapi sudah semenang-menang seenaknya. Gak bisa. Seperti Pak Presiden. Prabowo sudah terpilih rakyat, tapi tindakan semenang-menang bisa diimpeachment, saudara. Ya, iya jelas bisa kalau melanggar dari undang-undang. Saya bukan berarti sudah masuk diterima terus semenang-menang, saudara seenaknya. Nggak bisa, sudah bisa ya. Jadi oleh karena itu seperti contoh iblis. Dulu awalnya Lucifer di dalam kerajaan surga, tapi dia melanggar seenaknya berdosa, dia berani sama Tuhan, langsung sama dicampakkan sama Tuhan. Oleh itu jangan kita main-main, saudara ya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Itu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan kita di dalam Kristus. Amin. Dari semula kita ditetapkan dalam Kristus, tapi kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan ini. Di dalam Kristus, artinya kalau kita tetap di dalam Dia, jangan hidup di luar Dia. Ya, kami yang dari semula ditentukannya untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, itu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan Roh Kudus yang dijadikan. Amin, kita sudah dimeteraikan. Tapi jangan seperti dua Raja Daud, jangan sampai diambil Roh Kudus. Kalau kita seperti Yudas Iskariot, dikasih kuasa sama Tuhan. Kalau sudah baca di Matius pasal 10. Tapi Yudas Iskariot sudah dipilih sama Tuhan, tapi hidupnya sembrono, mengkhianati. Di tengah jalan dia tidak lulus, di tengah jalan dia tidak setia, dia jatuh dalam dosa, mengkhianati Yesus karena dia ikutin suara iblis. Gak bisa, sudah. Oleh karena itu ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya, ya, menuju kemuliaannya, ya. Mari waktu itu kita mau setia sama Tuhan, ya, kita mau sungguh sama Tuhan. Suatu hari kelak kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita dengan sungguh takut dan gentar. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kita sadar bahwa Bapak Ibu bersama saya saat ini milik Yesus. Kalau milik Yesus, mari kita bertanggung jawab. Seperti tadi yang seperti saya sudah dipilih sama Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya sudah tanggung jawab. Sebagai bukti tanggung jawab saya cinta Tuhan, saya beritakan firman, ya, pagi malam, malam. Coba saya datang jawab, saya nanya main-main dengan dosa, berbuat tidak berkenan di hadapan Tuhan, dicabut, saudara. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Seperti contoh siapa? Raja Saul. Raja Saul dipilih sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, tapi di tengah jalan dia melanggar firman Tuhan. Akhirnya dicabut dia sama Tuhan, ya. Oleh itu mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar, itu karena anugerah Tuhan kita sudah dipanggil, dipilih milik Tuhan. Tapi mari kita mau hidup benar-benar di dalam kesungguhan kita adalah milik Tuhan Yesus. Kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga nanti kelak kita menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Itu kebaikan Tuhan. Kerinduan kita diselamatkan bukan hanya di dunia ini, tapi nanti kita di surga buat selama-lamanya. Sekarang ku milik Tuhan Yesus, Yesuslah milikku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dan kita sadar bahwa kita adalah milik Yesus, bahwa kita sudah dijadikan sama Tuhan, adalah milik Yesus, memiliki kita sebelum dunia dijadikan, untuk kita masuk di dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Dan marilah kita mau setia sama Tuhan. Jadilah pelaku firman, sehingga hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.